Ini kuburan, ini pemukiman. Dan seperti kopi susu 2 in 1, ada sebuah tempat di mana kedua hal ini eksis secara bersamaan. Ini kelihatannya memang kuburan guys, tapi di dalamnya ada pemukiman. Hari ini aku mengunjungi kampung yang jujur gak masuk akal sih. Bayangin ya, kalian tinggal di atas kuburan beneran loh ya. Terus buka warung di tengah-tengah kuburan, main layangan ekstra hati-hati biar gak kesandung batu nisan. Aku gak bisa berhenti mikirin satu hal. Gimana ya rasanya tumbuh besar di pemukiman seperti ini? Bukan ngenyek orang sini, SDM itu nol di sini. Jadi ini tuh namanya makam rangka guys, makam yang mepet sekali sama jalan dan juga di dalamnya ada pemukimannya. Dan pas aku lihat di dalamnya, pemandangannya kayak agak aneh gitu guys. Halaman rumah mereka ya itu berupa kuburan yang jajar-jajar kayak gini, dan kuburannya ya itu bener-bener mepet sama rumah sampai pada didudukin kayak kunci taman guys. Kayaknya mereka udah terbiasa melihat makam sebagai objek sehari-hari. Apalagi jalan di makamnya ini udah diaspal guys. Jadi orang sepeda motor lewat makam itu kayak udah biasa. Dan sepeda motornya ya diparkir di samping batu nisan. Mungkin buat kita ini tuh scary banget gitu ya, hidup berdampingan dengan yang sudah mati. Tapi bagi mereka this is their home. Nah bedanya home sama house ya, padahal artinya sama-sama rumah. House lebih ke bangunan rumah secara fisik. This is a house. Sedangkan home itu lebih ke tempat tinggal, entah itu di rumah, di apartemen, atau di kolong jembatan. This house is my home. Setelah masuk ke pemakamannya ya, aku tuh gak langsung ketemu manusia guys, tapi disambut sama kambing-kambing random dari berbagai ras. Woi, lagi santai kawan. We're friend. Wanna see me dance? I can cross the bridge. There's a goat there. Aku nggak tahu kenapa ya di sini kok banyak kambing. Kambing hitam, kambing coklat, kambing putih. Dan nggak cuma ketemu kambing, kita juga nemu entitas lain. Seekor kera sakti yang jadi penjaga kuburan. So apparently there's a monkey in the middle of this cemetery. Let's greet him. Hello. Loh, apain dia guys? Baru masuk ke area makam, kita langsung disambut hewan-hewan ternak dan peliharaan. Pertanda jelas kalau tempat ini juga dihuni manusia. Bukan cuma orang aja yang tidur di atas kuburan guys, kambing pun juga tidur di atas kuburan. Tapi inget ya guys, tiduran di atas kuburan itu gak boleh. Termasuk juga melangkai kuburan, bikin bangunan di atas kuburan, dan mencampur kuburan muslim dengan non-muslim. Jadi kalau kalian lihat ada orang yang melakukan ini, jangan ditiru ya, oke? Saat aku ada di tengah-tengah makam, aku menemukan sebuah tombstone atau batu nisan yang kelihatannya unik sendiri dari yang lain. Karena nisan ini terbuat dari kayu guys, dan gak ada nama atau tahun yang terukir di situ. Dari kayu guys, nisan dari tahun berapa ya dari kayu ini? Berarti udah kayak dari zaman dulu banget ya. Nggak ada yang tahu persis kapan makam rangka mulai ada. Tapi menurut Google, kuburan ini udah eksis sebelum 1965. Dan sejak tahun itu, sekitar 400 pemulung sudah terlihat tinggal di pinggiran utara makam. Anaknya pemulung, anaknya orang gelandangan, saya nggak mau dikasih harus pemulung. Memang saya nggak mau, warga saya itu bodoh, memang. Dari kampung ini, yang bikin aku kagum ya, justru bukan pemandangannya, tapi orang-orangnya. Kita sempat ngobrol sama Pak RW dan Pak RT kampung sini. Mereka sebenarnya sudah sadar kalau kampung ini itu tidak sah secara hukum karena berdiri di atas tanah makam. Karena itu, mereka bekerja sama agar orang-orang yang terlanjur bikin rumah di sini menjadi generasi terakhir yang tinggal di kampung ini. Anak-anaknya harus bisa pindah ke tempat yang lebih layak. Dan salah satu jalannya adalah dengan memberikan pendidikan bagi semua anak di kampung ini. Nggak ada ceritanya anak putus sekolah itu karena tidak punya biaya. Nggak. Iya apa nggak? Nggak. Kita kompak. Bahkan pernah kita patungan salah satuan. Oh, patungan. Iya, bayar wis seragam. Ini apa? Ini apa? Anak-anak di sini tuh diajarin malu malahan. Kenapa ya? Karena memang di sini tuh rumahnya di sebelah kuburan, guys. Di atas kuburan sini. Tuh. Tadi juga ada yang rumahnya itu depan sama kuburan. Nah, makanya anak-anak di sini tuh dididik biar malu karena masih bertempat tinggal di sini. Nah, akhirnya itu, guys. Jadi pendidikan di sini tuh digembor-gemborkan. Banyak juga anak-anak muda yang pada ngajar di sini untuk apa? Mendidik anak-anak biar nantinya sukses. Pokoknya yang terakhir kali tinggal di sini tuh harus orang tuanya. Di sana aku menemukan tempat yang isinya buku-buku dan alat-alat buat belajar. Mereka menyebutnya base camp biru. Oke guys, jadi di sini tuh biasanya tempat anak-anak sekitar berkumpul. Nggak cuma anak-anak, tapi orang dewasa pun, ibu-ibu juga di sini guys. Masyarakat di sini ngumpul di sini. Ada yang diajari masak, ada yang diajari nari, ada yang diajari banyak lah. Pokoknya life skill yang berguna bagi orang-orang sekitar sini. Buku apa ini? Sold out to not give a fuck. Dan satu hal lagi yang bikin aku surprise, ternyata tempat ini sering didatangi bule. Ini ini yang dari Korea. Terus dari kalau Amerika baru kemarin 1 minggu mungkin.
Nah, kalau orang luar sini gitu ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Oh, sana Inggris Barat, sini Inggris Timur. Kemudian aku lanjut strolling around buat lihat-lihat kegiatan warga sekitar. Aku lihat mayoritas warga di sini bekerja sebagai tukang bersih makam. Jadi ya kalau ada orang mau ziarah, mereka nawarin jasa buat bersihin makam keluarga mereka yang mau diziarahi. Di sini tuh bisa dibilang 70% orang ibu-ibu itu lahannya ya makam ini. Kalau ada orang ziarah gitu ya, nanti paman dikasih 10.000, 20.000 ya dirata. Oh iya guys, ini pengalamanku yang agak aneh waktu di situ. Kalau kalian coba jalan-jalan di makam ini, aku saranin jangan sambil bengong karena takutnya nanti nyungsep ditemukan rongsokan. Di situ banyak barang-barang rongsokan guys. Tuh, lihat ini di sini banyak sekali rongsokan-rongsokan itu juga ada itu, sebelah situ juga ada. Dan di mana-mana rongsokan ya. Ya memang sih, karena faktanya di sini tuh kebanyakan orang di sini tuh pekerjaannya jadi pemulung, guys. Dan kita juga sempat ketemu sama satu pemulung namanya Bu Sriati. Mulung ya, ngerasa. Tapi anaknya udah SMK sekarang kelas 3. Jualan apa, Bu? Jualan bunga tabur. Sudah lama tak jualan bunga di sini? Sudah 17 tahun Wah, 17 tahun. di sini. Oh, Jadi warga sini tuh kebanyakan mata pencariannya itu ya dari kuburan-kuburan sini, jualan bunga, jadi tukang bersih-bersih kuburan, tukang gali kuburan, pokoknya yang berhubungan sama kuburan. Sekedar mengingatkan ya guys, menabur bunga atau memberi hiasan apapun di makam sebaiknya dihindari ya. Apalagi dengan kepercayaan mistis. Kayak kuburan ini nih, dikasih kendi yang ada airnya. Udah ujung kendinya agak aneh lagi. Di kuburan-kuburan sini banyak kendi, guys. Aku juga nggak tahu sih fungsinya apa. Kalau yang tahu coba komen deh. Selain itu, aku juga nemu salah satu barang bukti kegiatan haram, sebuah botol bekas minuman keras. Dan juga di sini dulunya itu memang banyak sekali perjudian, terus orang minum-minum. Kalau dulu orang main minum setiap hari, iya gaduh, sabung ayam. Sini sekarang alhamdulillah ada. Saya sampai lihat nanti, nggak ada deh. Di sini nih awalnya ya jangankan sekolah, identitas aja nggak punya. Yang nggak punten bukan ngenyek orang sini. SDM itu nol di sini. Mimpi saya dan istri itu dulu tujuannya di sini nih, kalau anak-anak ini dikejar sekolah, dikejar ngaji, insya Allah kan punya landasan, istilahnya punya pengetahuan. Hebat ya, di kampung seperti ini dengan pemimpin yang visioner, semua anak terjamin mendapat pendidikan layak untuk menunjang masa depan mereka. Ya, biar nanti rumah mereka nggak dempet-dempet makam lagi ya, seenggaknya bisa tinggal di lokasi yang lebih layak lah. Tapi aku mau ngetes sih, seberapa pinter ya bahasa Inggris mereka. Bahasa Inggrisnya satu apa? One, oke, mantap. Makasih ya. Bahasa Inggrisnya makasih apa? Thank you. Ini layangannya merah ya. Bahasa Inggrisnya merah apa? Bahasa Inggrisnya pagi apa? Night. Oh, Selamat pagi, good morning. good morning. Mantap. Bahasa Inggrisnya layangan apa? Ada yang tahu tak? Layangan. Lo nggak tahu. Bahasa Inggrisnya layangan, kite, yo. Kayak kite itu. Bahasa Inggrisnya bagus apa? Bahasa Inggrisnya bagus. Good. Wah, bahasa Inggrisnya putih apa? Bajunya putih. Right. Loh, yang tata ini. Menang-menang tutup mulut emang tak kayak kabeh. Tak kuantem kono unan. Loh, ini kok pada berantem sama temannya sih? Tahu gelut? Tahu. Di sekolah pernah dibully gak kamu? Pernah. Langsung lapor ke guru atau gimana? Emang ke kantor, ke BK Kak. Oh. Lapor di guru. Bagus itu, bagus. Sip itu, bener. Jadi kalau dibully itu kita juga harus berani lawan ya. Gelute apa? Karate, gulat, silat. Gelut Surabaya. Loh, gulat Surabaya. Aku sebenarnya agak miris sih. Sekolah kan sesuatu yang penting bagi masa depan mereka. Tapi kalau masih ada bullying di tempat belajar, mereka akan terhambat untuk meraih impian. Jadi, bagi kalian yang nonton ya, selalu laporkan segala perilaku bullying ke guru atau orang tua. Semakin cepat bullying ditangani, semakin mudah kita mengatasi masalah ini.